Yuk kita belajar sedikit-sedikit akhlak sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah. Berikan permaafan, perintahkan untuk kebaikan, dan berpalinglah dari orang bodoh. Kita hidup ini mbok yang pemaaf. Silahkan perintahkan kebaikan yang kita tahu, tapi juga hati kita luas pemaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tentang akhlak dan adab kenabian ini. Saya awali dari sini. Kita ngaji beneran malam hari ini. Itu ayat yang biasanya sering disebut kalau kita memulai kajian tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kabar dari surat At-Taubah ayat 128 menegaskan kerasulan beliau. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Yo, Rasul itu minna, kelompok kita. Azizun alaihi ma'anittum. Azizun itu berat, sangat berat. Alaihi dalam diri beliau ma'anittum, segala sesuatu tentang kalian. Jadi yang memberati hati Rasulullah itu sebenarnya kita. Situasi kita, kondisi kita, ihwal kita hari ini itu berat di hatinya Rasulullah. Itu azizun alaihi ma'anittum. Apalagi kalau beliau tahu sepak bola saja sampai kita berkorban sedemikian besar. Nah itu, ya hari ini kita punya banyak keprihatinan, yaitu kalau Rasulullah tahu azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat bagi beliau kondisi umatnya. Jadi yang kepikiran, yang senantiasa menggelisahkan beliau umatku. Makanya tadi bahasa saya itu agak malu kalau membayangkan Rasulullah itu ngerti kondisi dan situasiku saat ini. Beliau mikir terus tentang umatnya. Kok saya masih cengenges-cengenges seperti ini, masih kadang-kadang ya dosa dikit-dikit, kecil-kecil, santai saja. Kalau besar kan disembunyikan. Kalau yang kecil diceritakan tapi gayanya nanti tobat. Nah, Rasulullah itu kegelisahannya senantiasa kita. Azizun alaihi ma'anittum. Kenapa gelisah? Karena beliau harisun alaikum. Beliau itu sangat ingin, haris itu meluap-luap keinginannya, kita itu semua selamat. Kita itu semua beriman, dekat dengan Allah. Harisun alaikum. Kok ya rute kita itu sering malah sebaliknya, menjauh dari Allah. Padahal beliau ingin, ayolah kita bareng-bareng, dekat dan selamat bersama-sama. Yang ketiga, bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan beliau ini ya kepada orang-orang yang beriman sangat lemah lembut dan sangat penyayang. Ini ayat ini saja sebenarnya sudah menggambarkan seperti apa beliau. Beliau sosok yang peduli dengan umatnya, menginginkan umatnya mendapatkan yang terbaik dunia dan akhirat. Beliau ini Ra'ufur Rahim, maha penyayang dan lemah lembut. Oke, saya lanjutkan. Terus dikuatkan lagi oleh surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali
sebagai rahmat pada semesta alam. Ini sering sekali kita pakai diksi ini ya, kalimat rahmatan lil alamin itu. Kalau di ayat ini yang rahmatan lil alamin itu Rasulullah. Hadirnya beliau itu membawa rahmat. Jadi menghadirkan kasih sayang, kedamaian di seluruh alam semesta. Untuk itulah beliau diutus. Jadi ini dua dasar yang menegaskan kerasulan beliau. Yang ayat yang pertama tadi laqad ja'akum rasulun, ayat yang kedua wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi baik, jadi ini dasarnya ya, beliau ini utusannya Allah. Nah, tak tambah sedikit quotes, mungkin kalian kurang merasa keren. Kan ayat Pak. Mbok yo ada ndak pengakuan, banyak pengakuan tentang beliau. Tidak hanya dari kalangan muslim. Misalnya itu saya bawa dari Alphonse de Lamartine. Ini beliau penulis, sastrawan, termasuk founding father-nya Prancis modern hari ini. Kata dia, if greatness of purpose, kalau tujuan yang besar, smallness of mean, alat-alat perangkat fasilitas yang kecil, yang sederhana, an astonishing result, hasil yang mengagumkan, are the three criteria of a human genius who could dare compare any great man in history with Muhammad. Kalau tujuannya besar, tapi fasilitas media peralatannya sederhana, dan hasilnya mengagumkan, ini jadi kriteria orang jenius. Jadi kata de Lamartine, kalau orang jenius itu bisa mencapai hal-hal besar dengan alat-alat sederhana, dengan fasilitas yang sederhana. Ini kita sebut jenius. Siapa yang bisa menandingi Muhammad? Beliau orangnya sederhana. Jadi bukan dari kalangan yang raja atau kalangan yang konglomerat atau apa enggak. Tapi bisa mencapai hal-hal luar biasa. Loh, kalau ini jadi ukuran kita, orang jenius itu ya begitu ya. Tidak ada yang menandingi beliau. Ini yang ngomong bukan muslim. Itu salah satu contoh ya, teman-teman. Jadi ya, seandainya misalnya label tadi kan, kerasulan itu tidak kita lihat dulu, kita lihat orangnya saja, kita lihat sosok beliau saja, itu sudah luar biasa. Apalagi tadi ada label kenabian, kerasulan. Saya ambil juga misalnya dari Mahatma Gandhi. Ada beberapa yang tidak mungkin saya bawa malam hari ini semua, nanti nggak jadi ngomong akhlak. Ada Montgomery Ward, ada Goethe, ada banyak yang mengidolakan Rasulullah. Kata Mahatma Gandhi, saya begitu penasaran, ingin tahu yang terbaik dari kehidupan seorang Muhammad yang saat ini memegang kendali tak terbantahkan atas hati jutaan umat manusia. Jadi beliau ini banyak membaca buku-buku sejarah riwayat Rasulullah. Nah, saya menjadi semakin yakin bahwa bukanlah pedang yang memenangkan posisi tinggi bagi Islam pada masa itu dalam semesta kehidupan, tetapi kesederhanaan, kebersahajaan sepenuhnya dari Nabi, penghargaannya terhadap janji yang diucapkan, pengabdiannya yang mendalam kepada teman-teman dan pengikutnya, keberaniannya, kepercayaannya yang mantap mutlak pada Allah, pada Tuhan dan risalahnya.
ini dan bukan pedang yang membawa segalanya di depan mereka dan mengatasi setiap rintangan. Jadi ya memang ada beberapa dulu orientalis yang menganggap wah ya menang karena pedang, karena perang. Nah, kalau ditelaah secara dalam sebenarnya bukan itu. Kalau sekedar karena pedang ya tidak akan tahan lama. Kalau ada pedang lain yang lebih tajam segera akan pupus jatuh. Buktinya tidak. Hari ini juga jumlahnya ya luar biasa. Nah, ini pengakuan Mahatma Gandhi. Baik, diakui atau tidak diakui oleh orang luar, ini yang lebih dahsyat, pengakuannya Allah sendiri pada beliau. Nah, kita mulai masuk sekarang ke tema kita malam hari ini ya, tentang akhlak dan adab. Ini dua hal yang dekat sebenarnya. Adab itu buahnya akhlak. Akhlak itu kalau pakai bahasa hari ini semacam karakter yang tertanam dalam diri kita, yang itu lahir karena pembiasaan-pembiasaan kebaikan yang kita lakukan. Sehingga ketika kita sekarang melakukan kebaikan itu keluarnya spontan. Itu berarti sudah akhlak. Jadi akhlak itu bukan pencitraan. Wah, kalau pas banyak orang kayaknya soleh sekali. Kalau pas tidak ada orang, pencilaannya muncul lagi. Suka-sukanya keluar lagi. Ini bukan akhlak. Akhlak itu yang keluar otomatis, tanpa dipikir. Kalau bahasanya Imam Ghazali, min ghairi fikrin waruwiyatin, tanpa dipikir, tanpa dipertimbangkan. Itu keluar. Coba kalian cek ya. Orang kelihatan aslinya itu biasanya ya yang spontan-spontan, yang tidak dipikir panjang. Orang itu kalau memang terbiasa mengucapkan kalimat yang baik, kaget pun keluarnya kalimat yang baik. Astagfirullah, subhanallah, itu otomatis. Tapi kan kadang-kadang kalian tidak begitu, tapi pencitraan saja. Aslinya yo keluar itunya, misuhnya keluar kalau pas aslinya ngono. Tapi kalau pas wah ini ada yang dilirik ini, kayaknya astagfirullah, subhanallah. Nah, ini belum akhlak. Akhlak itu yang kalian keluarnya otomatis. Itu akhlak. Jadi tidak pakai pertimbangan panjang. Kalau pakai pertimbangan panjang itu, waduh ini ketemu guru saya ini, enaknya minggir apa cium tangannya? Ya sudahlah, tak cium tangan saja. Ini belum tertanam, masih mikir panjang. Kalau sudah akhlak itu otomatis keluar. Nah, bisa muncul otomatis ketika sudah dibiasakan. Itulah akhlak. Orang hari ini menyebutnya karakter. Nah, nanti memang dekat dengan adab. Kalau adab itu manifestasinya dalam budaya, dalam kehidupan nyata. Misalnya, saya punya akhlak jujur. Nah, terus ketika ngomong, saya apa adanya. Di situasi konkret hidup, saya ngomong apa adanya. Ini adab. Saya akhlakku menghormati guru, menghormati orang tua. Kalau ketemu, saya cium tangan. Cium tangan adab. Jadi adab itu wadah budayanya, perilaku konkretnya. Kalau akhlak itu karakter yang tertanam dalam jiwa. Nah ini kalau Rasulullah itu ya akhlaknya sudah jaminan. Itu ada wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau sudah ada di makom, di posisi akhlak yang agung. Atau ayat selanjutnya, surat Al-Maidah ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian dalam diri Rasulullah itu ada teladan yang baik, contoh yang baik.
Jadi berarti apa? Dia harus jadi kiblat kita. Beliau harus jadi tuntunan panutan kita. Itu uswah hasanah. Makanya orang Jawa, orang Sunda itu kadang manggil beliau pakai kanjeng. Kanjeng Nabi. Mungkin teman-teman masih banyak yang pakai istilah kanjeng. Itu kanjeng itu apa? Kalau di Jawa itu akronim, singkatan dari Kang Ajeng. Kang Ajeng itu yang diposisikan di depan. Kenapa diposisikan di depan? Karena beliau untuk kita tiru. Kalau di belakang kita tidak bisa niru. Di depan biar bisa kita lihat sehingga kita bisa niru. Makanya dipanggil kanjeng. Ya, sebenarnya ini panggilan kalau di Jawa zaman dulu untuk bangsawan-bangsawan, untuk orang-orang panutan itu dipanggil dengan nama kanjeng. Kalau Allah malah pakai istilah pangeran. Itu sebenarnya nanti ada rahasia-rahasianya kalau orang Jawa. Tapi kanjeng tadi itu maksudnya. Ya memang beliau sangat dimuliakan, makanya pakai istilah kanjeng Nabi untuk diikuti. Sehingga ditaruh di depan. Kang Ajeng. Ini di Sunda juga pakai istilah itu, di Jawa juga pakai istilah itu. Kenapa beliau kemudian ditaruh di depan? Ya biar kita bisa niru, bisa meneladani. Biar tidak hanya HP saja yang di depan kita. Selama ini kan di depanmu TikTok, terus ya kamu nirunya TikTok. Kalau di depanmu Twitter, terus ya nirunya Twitter. Kalau tiap hari yang kamu lihat joget-joget TikTok atau komedi-komedi atau apa, ya karakter gaya berpikir nalarmu ya terbentuk begitu nanti. Maka kanjengmu berarti bukan kanjeng Nabi tapi kanjeng TikTok. Ya, kanjeng Instagram, kanjeng YouTube. Nah, itu yang kamu muliakan hari ini. Nah, yuk kita ganti ya. Ya boleh sekali-sekali ditengok tapi tidak ditaruh di depanmu sebagai panutan. Yang jadi panutan, jadi uswah hasanah ya Rasulullah saja pastinya. Baik, karena memang beliau oleh Allah memang diposisikan sebagai uswatun hasanah karena memang akhlak beliau sudah paten, sudah pakem. Oke, kita lanjut. Ini pelan-pelan ya. Nah, kenapa tema akhlak penting, akhlak dan adab ini penting? Ya karena misinya Rasulullah sendiri, beliau bilang innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Membuat akhlak mulia jadi utuh, jadi sempurna. Berarti apa? Yuk kita perhatikan benar aspek akhlak ini. Karena itu berarti kita sedang mensukseskan misinya Rasulullah. Berarti tadi kegelisahan besarnya Rasulullah yang azizun alaihi ma'anitum, sebagian besar mungkin keprihatinan ketika ada problem masalah akhlak. Jadi kadang-kadang akhlak itu kan kececer di belakang. Dilihatnya paling akhir. Nah, mulai sekarang yuk, bukan berarti yang kalau orang-orang kan kadang-kadang sholat enggak dia. Apa enggak? Yang dilihat itunya dulu kan. Tapi sekarang boleh ditambah akhlaknya juga dicek. Karena ini juga variabel penting. Misi utamanya Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahkan ada hadis yang isinya semacam sumpah dari Rasulullah. Walladzi nafsi biyadihi. Sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya ini. Demi Allah. La yadkhulul jannata ahadun illa bihusnil khuluqi. Tidak mungkin seseorang bisa masuk surga kecuali karena kebaikan akhlaknya, kecuali karena husnul khuluq. Jadi
Nah, maka ayo latihan ya sekarang. Akhlak tadi kan karakter. Berarti saatnya kita fokus melihat bentuk karakter kita. Fokus akhlak kita seperti apa. Karena ini yang berat memang di antara syariat ini menurut saya akhlak. Karena itu tadi perlu dibiasakan. Kalau sholat bisa niru. Kalau ibadah-ibadah yang mahdoh seperti puasa, zakat itu bisa otomatis langsung kita jalankan bisa. Tinggal kita tiru yang lain begitu. Tapi kalau akhlak itu harus ditanamkan, dibiasakan. Baru dia muncul sebagai akhlak. Nah, jadi ini kenapa kita ambil yang pertama. Yuk kita belajar sedikit-sedikit akhlak sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah. Nah ini menarik. Rasulullah sendiri yang mengajarkan dan menanamkan akhlak itu langsung Allah. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang maknanya secara langsung menuntun Rasulullah dari Allah untuk perilaku-perilaku berakhlak. Ini saya ambil dari Ihya. Contohnya surat Al-A'raf ayat 199 misalnya. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Ini cara Allah mendidik Rasulullah, kata Imam Ghazali. Berikan permaafan, perintahkan untuk kebaikan, dan berpalinglah dari orang bodoh. Oh, ini dididik langsung oleh Allah. Jadi kita hidup ini mbok yang pemaaf. Silahkan perintahkan kebaikan yang kita tahu, tapi juga hati kita luas pemaaf. Pak, kalau ada orang ngeyel, orang bodoh tapi tidak bisa diberitahu, ya sudah, wa'rid anil jahilin. Berpaling, jangan diajak gegeran. Kita itu kan sering gitu, kalau tidak cocok pendapat ngasih tahu orang, orangnya ngeyel terus tawuran, akhirnya nambah musuh, nambah masalah. Nah, untuk jahilin kita wa'rid, yuk berpaling dulu deh. Nunggu dia pinter, biar dia belajar dulu. Kita cari jalan lain biar dia tambah pinter. Jadi diawali dari khudzil afwa, maafkanlah. Rasulullah ini kalau pakai teorinya Ali Syariati, beliau ini bersih sejak awal. Jadi manusia itu kan sering terkontaminasi sejarah pengalaman hidupnya. Kalau Rasulullah enggak, langsung dari Allah. Kenapa begitu? Itu kalau Ali Syariati diurut dari sejak beliau bahkan belum lahir, ayah beliau meninggal. Manusia itu yang paling berpengaruh dalam hidup kan orang tuanya. Biasanya untuk ilmu pengetahuan yang paling awal ayahnya. Nah, sebelum beliau lahir bahkan ayahnya sudah tidak ada. Itu berarti beliau tidak mendapat kontaminasi dari ayah. Sebelum beliau dewasa, sebelum beliau balik ABG, ibu beliau meninggal. Pengaruh dari ibu juga minimal. Masyarakat juga tidak banyak mempengaruhi Rasulullah. Sejak kecil aktivitas beliau antara mengembala atau dagang. Kalau waktu kecil beliau mengembala. Orang menggembala itu kan berarti menjauh dari keramaian. Apa ada menggembala di tengah kota, di mall, apa di amplas sana kamu bawa kambingmu kan tidak boleh. Menggembala itu kan mesti menjauh dari keramaian. Jadi kontaminasi dari masyarakatnya yang ada beberapa budaya Arab saat itu sehingga Arab disebut jahiliyah itu tidak masuk pada Rasulullah. Karena apa? Beliau jauh dari keramaian. Dan di beberapa riwayat memang dijaga oleh Allah. Ada hadis, nanti silahkan dicari lah oleh teman-teman, yang Rasulullah cerita pada waktu muda itu pernah sekali dua kali, mungkin karena khawatir ketinggalan zaman atau tidak update, dengan seorang temannya yang juga pengembala, nanti kita ikut acaranya orang-orang itu ya. Tapi oleh Allah memang Rasulullah dilindungi. Kok iyon dilalah, waktunya malam-malam harusnya berangkat ke keramaian itu, Rasulullah ngantuknya luar biasa dan tertidur. Dan yang seperti itu berkali-kali dialami oleh Rasulullah.
Nah, itu berarti memang beliau dilindungi oleh Allah. Jadi bersih dari pengaruh pengalaman hidup yang negatif. Bahkan kegemaran beliau kan uzlah, berpikir, merenung. Nah, ini karakter semacam ini itu mendukung nanti ketika Allah menanamkan hal-hal yang mulia lewat akhlak dan adab. Karena beliau bersih sejak awal. Kalau kita kan sudah pengaruhnya macam-macam sudah. Dari orang tua, lingkungan, teman, kos, pacar, apa wae. Jadi maka yuk kita perlu latihan lah ya, sekali-sekali kalau memang ada yuk bersih-bersih. Biar cahaya bisa masuk. Karena kalau diri kita terlalu pekat oleh konten macam-macam yang tidak penting, yo bahkan cahaya pun tidak bisa masuk, terhalangi. Baik, jadi ini Rasulullah langsung diajari oleh Allah dan beliau ini memang bersih. Sejak awal skenario hidup beliau mengarahkan beliau tidak terkontaminasi oleh masyarakatnya, oleh orang tua dan keluarga beliau. Oke, kita lanjutkan. Saya awali dari sini ya. Tentang akhlak beliau ini dari Syekh A'id Al-Qarni. Di kitab Muhammad Ka'annaka Tarohu. Rasulullah itu manusia yang terpuji sejak namanya. Namanya sendiri memang artinya yang terpuji. Jadi kata beliau, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nama yang sesuai dengan orangnya, julukan yang sesuai dengan simbolnya, dan sifat yang sesuai dengan keteladanannya. Dalam dirinya terhimpun semua hal terpuji, meraih semua kemuliaan, menguasai norma-norma kebaikan, tiada tandingan dalam keteladanannya, dan mempunyai keistimewaan dalam kepemimpinan. Ini kita awali dari nama. Ternyata sejak nama beliau itu memang sudah terpuji. Jadi antara bungkus dan isinya tidak selisih. Namanya Muhammad, orangnya terpuji. Mungkin di masjid ini malam hari ini yang hadir yang namanya Muhammad banyak. Semoga casing dan isinya sama ya. Ya, amin lah ya. Jadi kan banyak yang casingnya Apple, isinya beda. Jadi kalian saya yakin namamu itu baik-baik semua. Orang tuamu memilihkan nama juga baik. Tinggal kamu buktikan bahwa bungkusmu tidak menipu. Nanti namanya Soleh, anaknya pencilaan, kurang ajar, nyebeli, tidak nyambung. Ya, nanti namanya Latif, lemah lembut, tapi tiap hari meso, tiap hari ngomong keras, tidak nyambung. Casing dan isi tidak cocok. Tapi kalau Rasulullah, bungkusnya sama isinya nyambung, klop sudah. Memang semacam memang oleh Allah skenarionya dibikin seperti itu. Sejak beliau kecil, pas nama yang dipilih oleh kakek beliau ya Muhammad. Orangnya ya terpuji.